Halo anak-anak semua, hari ini Miss akan menjelaskan materi layanan bimbingan konseling mengenai kiat-kiat dalam berteman. Nah, mari kita simak penjelasan Miss berikut ini ya. Kiat-kiat dalam berteman. Bergaul merupakan suatu hal yang penting dilakukan bagi manusia. Tidak terbatas umur, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tak dapat hidup sendiri dan butuh bantuan orang lain. Namun, masih banyak orang yang sulit bergaul dengan sesamanya sehingga menjadi penyendiri. Jika hal ini terjadi, maka orang yang tak dapat bergaul tersebut akan menjadi antisosial dan dapat berdampak besar bagi kejiwaannya. Berikut ini adalah beberapa tips dalam bergaul. Di antaranya, yang pertama yaitu bersikap ramah. Jika anak-anak ramah kepada siapapun pasti akan merasa nyaman ada di dekat anak-anak. Dan jika sudah begitu, teman-teman yang ingin mengenalkan dirinya kepada anak-anak pun akan berkata, "Kenalan aja, dia baik kok," dan akan menambahkan banyak teman-temanmu. Jadi dimanapun anak-anak berada harus bisa bersikap ramah kepada orang baru maupun orang lama. Karena begitulah caranya untuk menambah teman. Yang kedua, pintar-pintarlah bercanda. Bercanda itu salah satu jalur membuka banyak teman. Biasanya dengan begitu obrolan pun terasa segar sehingga anak-anak dinilai baik oleh orang. Tetapi anak-anak ingat ya, tidak boleh bercanda yang berlebihan ataupun membuat candaan anak-anak itu melukai hati teman anak-anak. Tidak boleh. Lalu yang ketiga ada jangan pilih-pilih. Bergaulah dengan siapa saja tanpa memandang status atau sosialnya kecuali terhadap mereka yang pergaulannya justru menjerumuskan. Jauhkan pelan-pelan agar kita tidak terbawa mereka dan tidak pula menyinggung mereka, jadi anak-anak bisa berkawan dengan siapapun. Kita tidak boleh memilih-milih teman melihat dari status sosialnya. Apakah dia bule? Apakah dia orang timur? Apakah dia orang barat? Tidak boleh pilih-pilih. Kecuali jika ada teman anak-anak yang tidak baik, baru di sana anak-anak harus bersikap selektif. Anak-anak harus bisa membedakan mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik. Selanjutnya ada bersahabat dengan sehat. Terima apa adanya, juga bersyukur kita punya sahabat sebaik dia. Saling mendukung dan jangan sedih bila teman senang. Artinya dalam persahabatan tidak boleh ada pengkhianatan ya. Tidak boleh juga ada rasa iri hati, dengki maupun sakit hati. Kita tidak boleh sedih bila teman kita sedang senang. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada menerima perbedaan. Sama dengan pilih-pilih, kalau ingin bergaul, langkah awalnya harus tidak membeda-bedakan teman. Siapapun boleh kita ajak berteman, asal teman itu baik untuk kita. Yang terakhir ada menjadi pendengar yang baik. Jika teman anak-anak sedang curhat kepada anak-anak, sebaiknya anak-anak menampung curhatan yang dilakukan oleh teman anak-anak. Bila perlu, anak-anak bisa memberikan solusi atas masalah yang teman anak-anak miliki. Kalau misalnya kita ingin dihargai, tentunya kita juga harus bisa menghargai orang lain dengan cara menjadi pendengar yang baik dan tidak memotong pembicaraan teman ketika teman anak-anak itu sedang mencurahkan isi hatinya. Nah, yang selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang cara memilih teman yang baik.
Dalam pergaulan, tentunya kita juga harus memilih teman yang baik untuk diri kita, agar tidak salah dalam pergaulan ke depannya. Memang dalam berteman kita tidak boleh pilih-pilih, tetapi ada baiknya kita selektif memilih teman yang baik untuk kita. Berikut beberapa tips agar kalian bisa memilih teman dengan baik. Yang pertama, memahami di saat sulit. Nah, teman yang baik tentunya adalah teman yang bisa mengerti kita dalam situasi apapun. Misalkan kita sedang di posisi kesulitan, teman tidak pernah meninggalkan kita bagaimanapun kondisi kita. Ia akan lebih cenderung menghibur dan membantu mencarikan solusi atas masalah yang kita hadapi. Jadi, jika teman anak-anak memiliki masa-masa sulit, jangan ditinggalkan ya. Lebih baik anak-anak memberikan teman anak-anak itu semangat dan motivasi agar ia tetap semangat dan ceria. Yang kedua, mau saling berbagi. Carilah teman yang bisa kalian ajak berbagi. Berbagi cerita, berbagi atau bertukar pikiran, dan berbagi hal yang positif lainnya. Jadi, anak-anak dalam berteman akan saling menguntungkan. Misalnya, berbagi makanan, atau misalnya juga berbagi cerita tentang pengalaman anak-anak. Itu akan lebih baik ketimbang anak-anak tidak menceritakan apapun yang anak-anak punya kepada teman anak-anak. Selanjutnya, teman yang jujur. Teman yang menjunjung tinggi sifat jujur pasti akan sangat terbuka dengan anak-anak mengenai apapun yang berhubungan dengan anak-anak. Jika ia tidak suka, akan berkata tidak suka, dan kemudian menjelaskan alasan kenapa tidak suka. Lebih baik anak-anak jujur dan memiliki teman yang jujur daripada teman anak-anak membohongi anak-anak di belakang. Karena jika kita dibohongi oleh teman itu rasanya pasti sakit sekali dan pasti kita akan merasa menjadi sedih. Selanjutnya adalah teman yang tulus. Mencari teman yang tulus memang tidak mudah, namun sifat yang satu ini sangat Anda butuhkan. Dengan adanya ketulusan, maka setiap bantuan yang diulurkan kepada anak-anak akan dilakukannya dengan senang hati tanpa mengharapkan imbalan. Jadi, jika ada teman anak-anak yang menolong anak-anak tanpa meminta imbalan, itu adalah teman anak-anak yang tulus, karena dia tidak pernah menuntut apapun dari anak-anak. Dia ikhlas menolong, tulus menolong. Bagaimanapun keadaan anak-anak, teman anak-anak yang tulus itu akan selalu ada di dekat anak-anak. Selanjutnya ada bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab memang sangat dibutuhkan dalam hal menjalin hubungan pertemanan. Contoh, misalnya saja saat teman kalian meminjam buku untuk mengerjakan tugas. Namun, saat proses peminjaman tersebut berjalan, ternyata buku anak-anak hilang, dan teman anak-anak bertanggung jawab mengganti buku yang hilang tersebut. Itu adalah salah satu contoh bertanggung jawab. Dia mengganti buku anak-anak yang hilang dan tidak lari begitu saja dari tanggung jawabnya. Jadi, jika teman anak-anak ada yang memiliki tanggung jawab yang lebih, jangan disia-siakan ya, karena tanggung jawab itu sangat penting dalam kehidupan. Oke anak-anak, sekian penjelasan materi hari ini. Jika ada yang tidak dipahami atau ada yang ingin didiskusikan, mari kita bahas di Google Meet ya. Terima kasih telah menyimak video Miss hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.